Di sudut yang gelap, terlihat bayangan sesosok iblis bertanduk yang sedang terbelenggu oleh rantai yang mengekang tubuhnya dengan posisi duduk menyamping. Iblis itu mengerang kesal sambil berteriak-teriak, berharap agar ada seseorang yang bisa melepaskan belenggunya sambil meronta-ronta dengan suara seram. Dia terus meronta-ronta, lalu berkata dengan suara serak dan menyeramkan, "Tukarkan jiwamu dengan kebebasanku, maka akan kuberi kejayaan di dunia. Jadikan aku raja di duniamu, maka apa yang kau inginkan di dunia ini akan tercapai. Berikan aku darah dari jiwa keturunan-keturunanmu, maka seisi dunia akan menjadi milikmu." Seketika terdengar suara laki-laki dari dimensi yang berbeda. Suara laki-laki yang bernama Surya Menggala yang sedang melakukan ritual dari dalam gua yang gelap dengan pencahayaan obor yang duduk di dalam lingkaran simbol Mamon yang dia buat. Wahai Mamon, sang pangeran kegelapan, kuserahkan jiwaku, selamatkan aku, jadilah penolongku beserta seluruh keturunanku, agar aku dan seluruh keturunanku mendapatkan rahasia kekuatan darimu untuk mencapai kekayaan dan kejayaan yang abadi. Mendengar hal itu, tiba-tiba belenggu rantai yang terikat dari tubuh sosok iblis itu pun terputus dan melepaskan iblis itu. Iblis itu pun terbebas sambil membuka sayapnya, kemudian terbang dengan tertawa lepas. Pada masa pendudukan kolonial Belanda, di suatu area perkebunan karet, kina, dan kopi yang cukup luas, seorang tuan tanah berkebangsaan Belanda yang memiliki area perkebunan yang luas memperkerjakan seorang pemuda yang bernama Surya Menggala, yaitu seorang pemuda desa berperawakan gagah yang diperkerjakan sebagai buruh angkut hasil perkebunan. Di luar sepengetahuan si tuan tanah, Surya Menggala adalah seseorang yang menyukai hal-hal berbau mistis. Setiap malam, selepas bekerja di perkebunan itu, dia selalu mendatangi tempat-tempat sepi seperti goa, pohon angker, dan makam untuk bermeditasi melakukan ritual pemujaan. Surya Menggala ingin sekali menjadi manusia sakti dan kaya raya. Sekian lama, dia melakukan praktek mistis tersebut, tetapi tidak mendapatkan hasil apa-apa. Di dalam hatinya, dia ingin sekali menguasai perkebunan milik tuannya itu dan menjadi tuan tanah. Suatu waktu, si tuan tanah mendapatkan surat dari pemerintahan kolonial Belanda di Batavia bahwa ada utusan yang akan datang, yaitu seorang profesor arkeologi yang diperintahkan pemerintah Hindia Belanda. Profesor tersebut yang sama-sama berkebangsaan Belanda akan datang berkunjung ke rumah tuan tanah dengan tujuan meminta izin melakukan riset penelitian benda-benda arkeologi di kawasan itu, sekaligus melakukan pencarian dan pencatatan artefak-artefak kuno di area itu. Setelah membaca surat tersebut, tuan tanah langsung memerintahkan seluruh pembantunya untuk bersiap-siap menyambut kedatangan sang profesor. Beberapa saat kemudian, sang profesor sampai dan disambut hangat oleh si tuan tanah dan para pembantunya. Setelah mereka masuk ke dalam rumah, mereka berbincang hangat dengan beberapa candaan. Menner, het doel van onze komst hier is om de oppervlakte van uw land te onderzoeken. We kregen van de koningin de opdracht om u te ontmoeten om toestemming te vragen. Ik respecteer de komst van mijn
Ik sta toe dat u uw taken hier uitvoert. Mereka akrab berbincang, sampai akhirnya si tuan tanah mempersilakan tamunya untuk beristirahat di kamar yang sudah disiapkan. Pada keesokan harinya, mulailah tim profesor itu melakukan pekerjaannya dengan menentukan beberapa titik yang akan digali. Dia memerintahkan para pekerja untuk menggali titik yang sudah ditentukan. Karena perawakannya yang gagah, Surya Menggala ditugaskan juga untuk membantu menggali bersama-sama dengan beberapa pekerja lainnya. Sang profesor memerintahkan para pekerja agar melapor kepadanya apabila menemukan benda apapun untuk dikumpulkan dan dilakukan pencatatan. Setelah seharian menggali, tiba-tiba alat gali yang dipakai Surya Menggala membentur sesuatu seperti batu. Diteruskanlah penggaliannya sampai terlihat batu hitam menyerupai patung manusia berkepala kambing. Secara keseluruhan, bentuk patung manusia dengan kepala hewan bertanduk semakin jelas terlihat. Ketika ingin mengangkat benda itu, baru saja jarinya bersentuhan dengan patung itu. Tubuh Surya Menggala seperti tersetrum dan pingsan seketika. Di alam bawah sadarnya, Surya Menggala dibawa ke dimensi lain yang memperlihatkan gambaran dirinya yang sedang melakukan ritual pemujaan terhadap patung itu. Dengan menggunakan darah yang mengucur dari genggaman tangannya, yang menetes terus-menerus membasahi patung itu, muncullah di sekitarnya emas dan perhiasan. Aku adalah Mamon, sang pangeran kegelapan. Lalu, Surya Menggala terbangun. Ketika terbangun, ternyata waktu sudah malam hari. Hanya ada beberapa penjaga di area penggalian tersebut. Surya Menggala sudah berada di dalam tenda milik profesor setelah dibawa oleh teman-temannya sesama penggali ketika pingsan tadi. Surya Menggala hanya berdua di dalam tenda itu bersama sang profesor. Melihat benda yang disentuhnya sebelum pingsan tadi telah berada di atas meja. Sang profesor juga terlihat sedang mencatat benda-benda yang ditemukan dalam penggalian hari itu menggunakan pencahayaan lilin. Dia tidak menyadari bahwa Surya Menggala sudah bangun dari pingsannya. Terpengaruh dari penglihatan di alam bawah sadarnya, Surya Menggala ingin mengambil benda itu. Perlahan dia mendekati benda itu, kemudian berupaya mengambil paksa patung itu yang berada di dekat sang profesor. Ketika mendekat dan meraih patung itu, profesor pun terkaget. Hey, wat wil je doen? Teriak profesor. Surya Menggala langsung mengambil patung itu dan menghantamkannya berkali-kali ke kepala sang profesor, sampai sang profesor tergeletak bersimbah darah. Lalu Surya Menggala mengambil obor yang ada di luar tenda dan berlari sambil membawa patung yang sudah bernoda darah sang profesor itu bersamanya. Mendengar ada kegaduhan dan melihat ada orang yang lari dari dalam tenda, para penjaga yang membawa senapan menghampiri dan melihat ke dalam tenda. Melihat sang profesor telah tewas bersimbah darah dan Surya Menggala yang pingsan tadi sudah tidak ada di dalam tenda. Para penjaga itu langsung mengejar Surya Menggala dengan mengikuti cahaya dari obor yang dibawanya. Dalam keadaan takut, sambil membawa patung itu, Surya Menggala terus berlari. Setelah jauh berlari dari pencahayaan obor yang dibawanya, Surya Menggala melihat goa yang biasa dia datangi untuk melakukan ritual. Lalu masuklah Surya Menggala ke goa itu dalam kondisi terengah-engah takut tertangkap. Di dalam goa itu, Surya Menggala langsung melakukan ritual seperti dalam gambaran di alam bawah sadarnya ketika pingsan tadi. Ditaruhnya patung itu di dekatnya, kemudian dia membuat simbol bintang menggunakan batu tajam yang ditemukan di dekatnya. Setelah itu Surya Menggala mengambil dan menaruh patung itu di ujung garis sudut simbol bintang, persis seperti dalam penglihatan alam bawah sadarnya. Kemudian dia duduk di tengah garis simbol itu
Surya Menggala mengambil batu tajam tadi, lalu melukai tangannya. Dia langsung meneteskan darah dari tangannya ke patung yang berada tepat di depannya, sambil membaca jampi-jampi. Wahai Mamon, sang pangeran kegelapan, kuserahkan jiwaku, selamatkan aku, jadilah penolongku beserta seluruh keturunanku, agar aku dan seluruh keturunanku mendapatkan rahasia kekuatan darimu untuk mencapai kekayaan dan kejayaan yang abadi. Setelah selesai mengucapkan itu, suara gemuruh datang dari dalam gua. Suara desingan ribuan lalat yang bergerombol tiba-tiba keluar dari dalam gua melewati Surya Menggala. Tetapi tidak satu ekor lalat pun yang menyentuh Surya Menggala atau masuk ke dalam garis lingkaran simbol itu. Lalat-lalat itu menyerang para penjaga yang mengejar Surya Menggala, masuk ke dalam lubang hidung, mata, bahkan telinga para penjaga dan membunuh mereka seketika. Setelah menghabisi para penjaga, lalat-lalat itu pun bergerombol menuju rumah si Tuan Tanah, menyerang dan menghabisi orang-orang yang berada di sekitar rumah Tuan Tanah tersebut. Si Tuan Tanah sendiri pun tewas diserbu lalat-lalat itu secara mengenaskan. Terdengar suara jeritan dan teriakan yang membuat area sekeliling rumah si Tuan Tanah menjadi gaduh, kacau balau, serta dipenuhi mayat. Lalu keadaan di sekitar rumah Tuan Tanah seketika menjadi hening. Lalat-lalat pembawa kematian itu pun hilang, meninggalkan keheningan dan kematian di sekitar area itu. Di sebuah rumah tinggal, hiduplah sebuah keluarga dengan seorang anak perempuan bernama Anna. Malam itu, di dalam tidurnya, Anna yang berusia 10 tahun mengalami mimpi buruk. Di dalam mimpinya, ia didatangi oleh sesosok iblis hitam, tinggi, bertubuh kekar, bersayap, dan bertanduk. Makhluk itu menawarkan diri untuk melayaninya ketika Anna genap berumur 20 tahun. Sontak Anna terbangun dan berteriak memanggil ayah ibunya. Ayah, ibu! Mendengar teriakan Anna, kedua orang tuanya bergegas mendatangi Anna dan langsung menanyakan apa yang terjadi terhadap Anna. Kepada orang tuanya, Anna bercerita tentang apa yang dialami di dalam mimpinya. Ayah, ibu, Anna bermimpi ada sosok hitam dan tinggi besar mendatangi Anna. Mukanya seram sekali. Dia hanya melihat Anna. Tatapannya tajam seperti ingin berbicara, tapi tidak ada suaranya. Tetapi Anna seperti mengerti apa yang dimaksud makhluk itu. Katanya ingin membantu Anna menjadi pelindung Anna ketika nanti Anna sudah berumur 20 tahun. Anna takut. Ayah, ibu, kata makhluk itu, nanti Anna harus mengucapkan sesuatu. Anna harus menerima sosok itu kembali. Tetapi dengan cara Anna harus meminta sendiri kepada sosok itu untuk menjadi pelindung Anna saat Anna berumur 20 tahun nanti. Anna cukup mengucapkan permintaan itu saja kepada dia. Pangeran kegelapan, jadilah penolongku. Begitu kata makhluk itu. Dengan terkaget, ibunya langsung memotong cerita Anna. Nak, kamu tenang. Tidak usah dipikirkan ya nak. Itu hanya mimpi. Apapun yang disuruh oleh makhluk itu, kamu jangan sampai mengikutinya ya nak. Tidak baik. Sebaik-baiknya penolong adalah Tuhan, bukan yang lain. Apalagi sosok seram seperti itu. Sekarang kamu istirahat lagi saja ya nak. Ibu ambilkan parfum vanila kesukaan kamu agar kamu lebih rileks tidurnya. Setelah itu ibunya langsung mengambil parfum aroma vanila kesukaan Anna dan disemprotkannya ke tangan dan baju tidur Anna. Ayah Anna hanya diam dan terheran dengan apa yang terjadi pada mimpi yang dialami anaknya. Di usianya yang ke-20 tahun, Anna tinggal di sebuah kos sederhana. Tempat itu bukan hanya jadi tempat tinggal,
tapi juga gudang kecil untuk barang dagangannya. Sejak virus mematikan merebak, Ana memilih tetap bertahan di sana sambil menjalani bisnisnya demi menopang biaya kuliahnya. Dia tak pulang ke rumah, meski hatinya sering gelisah karena mengetahui bahwa saat ini ibunya ikut terkena virus. Hari itu, saat kuliah online berlangsung, tiba-tiba ponselnya bergetar. Nama ibu muncul di layar. Dengan terburu-buru, Ana meminta izin pada dosennya, lalu mengangkat panggilan itu. Suara ibunya terdengar lemah, disertai batuk yang membuat dada Ana serasa ikut sesak. Nak, bagaimana keadaanmu? Semoga kamu sehat-sehat. Mohon maaf ibu mengganggu kamu belajar. Ibu kangen sekali. Akhir-akhir ini, ibu mimpiin kamu terus. Sebelumnya tolong kamu tenang ya nak. Apapun kondisi ibu hanya ingin mendengar kabar kamu saja. Sepertinya ibu sakitnya bertambah parah nak. Karena virus yang sedang menjadi pandemik ini, rasanya ibu tidak kuat lagi nak. Tapi ibu berusaha kuat untuk melihat kamu sukses. Nafas ibu semakin sesak, dan seperti kamu tahu, ibu juga ada beberapa komplikasi penyakit semenjak ayah kamu tidak ada. Apapun bisa terjadi dalam kondisi ibu seperti sekarang. Sebelum terlambat, ibu hanya ingin menitipkan beberapa pesan kepada kamu. Kalimat itu membuat tubuh Ana kaku karena khawatir dan langsung memotong omongan ibunya. Ana hanya mau mendengar keadaan ibu baik-baik saja. Ana mau ke sana sekarang menjenguk ibu. Ana sangat khawatir dengan keadaan ibu. Dengan suara lirih, ibunya menjawab, Tidak perlu nak, ibu sedang isolasi mandiri. Tidak boleh bertemu siapapun. Kamu fokus saja. Selesaikan tugas dan pendidikanmu ya nak. Ibu akan berusaha bertahan, biar bisa lihat kamu wisuda sebentar lagi. Lalu bagaimana Ana bisa membantu ibu supaya ibu sehat? Pokoknya Ana mau ketemu ibu. Ana tidak punya siapa-siapa lagi selain ibu. tanya Ana. Tidak usah nak, yang penting kamu sehat di sana. Doakan saja ibu ya nak. Jawab ibunya. Sekarang pesan ibu tolong didengarkan. Ibu ingin melanjutkan pesan ibu tadi. Dan tolong diingat baik-baik. Ingat ya nak, kamu sudah besar sekarang. Ibu yakin kamu bisa jaga diri. Kamu sudah bisa mandiri. Lalu ibunya kembali mengingatkan Ana. Tentang mimpi buruk yang kamu alami 10 tahun lalu. Bagaimanapun keadaannya, kamu jangan sampai terpengaruh oleh makhluk yang ada di mimpimu itu. Jangan meminta pertolongan kepada siapapun makhluk selain Tuhan ya nak. Sejujurnya, ibu juga pernah bermimpi sama seperti kamu saat ibu kecil. Tetapi ibu selalu mengingat dan mematuhi apa yang dipesankan kakek buyutmu secara turun-temurun agar tidak terbujuk makhluk itu. Apalagi meminta pertolongan apapun dari makhluk itu. Tidak mengikuti apapun keinginan makhluk yang sama seperti di dalam mimpi yang kamu alami. Ibu harap kamu ingat terus ya nak. Selalu ingat semua pesan ibu. Sudah dulu ya nak. Ibu belum minum obat. Kamu lanjutkan studi kamu dengan baik. Mendengar hal itu, Ana menahan tangis, memohon agar bisa segera menemui ibunya.
Tapi suara ibunya semakin berat. Nafasnya semakin sesak. Hingga akhirnya, sambungan telepon itu terputus. Ana menatap layar ponselnya. Rasa panik menghantamnya. Bahkan dia tidak begitu memperhatikan lagi mata kuliah online-nya. Ana pun mencoba melanjutkan kuliah online-nya, walaupun pikirannya hanya kepada ibunya. Setelah selesai kuliah online, Ana mencoba untuk menelpon ibunya kembali berulang kali dan mengirimkan teks pesan. Tetapi tidak mendapatkan jawaban. Rasa panik menghantamnya. Dengan gusar, Ana menggenggam ponselnya erat-erat sambil berpikir. Hingga akhirnya Ana memutuskan untuk pergi menjenguk ibunya saat itu juga. Dengan bergegas, Ana memesan mobil online dan mengenakan maskernya. Tidak lupa, Ana juga menyemprotkan parfum aroma vanila kesukaannya. Tidak berselang lama, mobil online yang dipesannya datang dan langsung membawanya menuju rumah ibunya di Bogor. Saat itu, Ana tidak menyadari bahwa perjalanan ini akan membuka kembali mimpi buruk 10 tahun silam. Di sebuah villa tua peninggalan Belanda di kawasan Bogor, berdirilah rumah besar milik keluarga Doni. Villa yang dibeli oleh orang tua Doni ketika ia masih kecil itu sebenarnya sudah ada sejak ratusan tahun lalu, dikelilingi perkebunan teh dan jauh dari pemukiman warga. Biasanya, sebelum orang tua Doni ditugaskan di luar negeri, Doni dan orang tuanya sering bersantai di villa itu ketika liburan. Sebagai anak tunggal dari keluarga kaya, Doni sudah terbiasa hidup serba cukup dengan berbagai fasilitas. Orang tuanya yang kini bekerja di luar negeri selalu mengirimkan uang bulanan, membuat Doni bebas leluasa melakukan apapun. Saat terjadi penyebaran virus dan pembatasan aktivitas, orang tua Doni yang saat ini sedang bertugas di luar negeri juga ikut terdampak dan terisolasi di negara tempat mereka bekerja. Malam itu, Doni mengundang teman-temannya untuk berpesta minuman keras di villa tersebut. Dia datang lebih dulu ke villa dengan mobil mewahnya. Tak lama, teman-temannya pun menyusul. Satrio dengan motornya, lalu Ferry dan Gugun dengan mobil masing-masing. Mereka membawa minuman keras dan camilan, siap menghabiskan malam dengan pesta miras. Virus mati sama beginian, bro. Haha. Kata Doni kepada teman-temannya yang datang sambil menunjuk botol minuman yang berisi alkohol. Ketika mereka dalam keadaan setengah mabuk, tiba-tiba ponsel Doni berdering. Heh guys, jangan berisik dulu. Ada telepon dari nyokap gue nih. Sebuah video call dari ibunya. Doni langsung meminta teman-temannya yang sedang tertawa-tawa untuk diam. Lalu, dia mencoba bersikap normal di depan layar. Halo, Mak. Ada apa, Mak? Sapa Doni ke ibunya. Enggak apa-apa, Mama hanya ingin tahu kabar kamu. Lagi apa kamu, Nak? Lagi di mana? Tanya ibunya. Ini biasa, Mah. Lagi di villa. Lagi ngumpul sama anak-anak biar nggak bosen. Ya sudah, hati-hati di sana. Jangan lupa kalau lagi ngumpul-ngumpul, jaga jarak dan pakai maskernya. Siap, Bos. Jawab Doni sambil tersenyum. Telepon pun berakhir. Pesta kembali dilanjutkan. Gelak tawa dan botol-botol yang kosong semakin menumpuk. Hingga akhirnya, minuman mereka habis. Melihat hal itu, Doni mengajak teman-temannya untuk keluar mencari angin dan berharap bisa menemukan penjual minuman keras yang masih buka. Bro, minuman sama snacknya habis nih. Bersihin semua sampah-sampah bekas kalian, masukin ke plastik dan didouble supaya nggak bocor. Nih talinya bawa. Nanti sebelum masuk mobil ikat dulu.
baru masukin mobil gue, biar nggak kotor mobil gue. Terus, kita jalan cari angin. Sekalian kita buang nih sampah. Kita keliling siapa tahu masih ada yang buka toko minumannya. Dalam keadaan mabuk, mereka pun menurut. Sampah-sampah dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam 2 kantong plastik besar. Diikat rapat, lalu dibawa ke bagasi mobil Doni. Malam itu, tanpa mereka sadari, perjalanan mencari minuman akan membawa mereka ke sebuah pengalaman yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Malam itu, Ana baru saja tiba di dekat rumah orang tuanya. Karena rumah orang tuanya berada di dalam gang, maka taksi online yang ditumpangi Ana hanya bisa mengantarnya sampai depan gang. Setelah turun dari taksi online, Ana berjalan seorang diri menyusuri gang sempit itu menuju rumah ibunya. Sementara itu, dari kejauhan, Doni bersama teman-temannya yang saat itu masih dalam keadaan mabuk melewati jalanan tempat Ana turun. Dari dalam mobilnya, Doni melihat Ana berjalan sendirian dengan rambut tergerai memasuki gang sempit. Sesaat, meski wajah Ana tertutup masker, Doni terpesona dengan paras cantiknya. Doni pun langsung memarkirkan mobilnya di sisi jalan, lalu bergegas keluar. Woi, mau kemana lo, Don? Tanya Ferry kepada Doni. Udah lo pada nunggu di mobil aja, sebentar kok. Jawab Doni. Tanpa sepengetahuan Ana, diam-diam Doni mengikuti dari belakang. Aroma harum Ana membuat pikirannya semakin kotor. Wangi banget nih cewek, gue harus bisa milikin dia. Sesampainya di rumah, Ana melihat bahwa keadaan rumahnya tidak terkunci. Ana pun bergegas masuk. Ia memanggil ibunya. Bu, ini Ana. Ibu di mana? Namun sunyi. Sementara itu, Doni yang dari tadi mengikuti Ana, diam-diam mengintai dan memperhatikan gerak-gerik Ana sambil menunggu kesempatan. Ana terus mencari ibunya hingga akhirnya di dalam kamar, Ana menemukan ibunya sudah tak bernyawa. Tubuhnya tergeletak kaku di lantai. Seketika, tangis Ana pecah. Hatinya hancur, merasa benar-benar sendirian. Ana sangat menyesali keadaan tersebut, sambil memikirkan nasibnya yang sebatang kara dan belum sempat bisa membahagiakan orang tuanya semasa hidup. Dalam kepanikan tersebut, Ana berlari keluar untuk mencari pertolongan warga setempat dan berharap agar ada yang bisa membantu mengevakuasi jasad ibunya. Di depan rumah, ia melihat Doni yang sejak tadi mengintai. Dengan terisak, ia memohon, Kak, tolong ibu saya, Kak. Ayo cepat tolong ibu saya, Kak. Sambil menarik tangan Doni. Namun bukannya menolong, Doni malah menggoda. Wih, udah cakep, wangi kamu ya. Tangannya lembut lagi. Nafasnya bau alkohol. Tangannya mencengkeram erat tangan Ana. Kak, lepasin tangan aku, Kak. Tangan aku sakit. Kata Ana sambil ketakutan dan meronta. Tetapi Doni semakin kehilangan akal sehat. Dengan kasar, ia menarik dan membekap mulut Ana sambil menahan lehernya. Kamu nangisnya jangan keras-keras, nanti dikira saya apa-apain kamu. Saat itu, Ana berusaha untuk berteriak meminta pertolongan dan berontak sekuat tenaga. Tetapi, dekapan Doni semakin kuat, hingga akhirnya tubuh Ana terkulai lemas dan tidak bergerak lagi. Melihat keadaan tersebut, Doni pun panik dan takut perbuatannya diketahui warga sekitar. Ia langsung menyeret tubuh Ana kembali ke dalam rumah. Di sana, tanpa sengaja, ia juga melihat
bahwa Ibu Ana telah mati lebih dulu. Doni pun bergegas keluar meninggalkan Ana yang tidak bergerak di dalam rumah. Dengan berlari panik, ia menuju mobil yang diparkirkannya tadi. Sesampainya di mobil, dengan terengah-engah, ia pun langsung duduk terdiam. Teman-temannya yang ikut tadi pun bertanya apa yang sudah terjadi kepada Doni. Kenapa lu Don? Dikejar setan? Tanya Gugun kepada Doni. Iya Mas Don, kenapa sih? Don, kenapa sih lo? Kok badan lo jadi wangi vanila? Abis ketemu cewek ya nggak ngajak-ngajak? Satrio dan Ferry juga bertanya. Doni pun menjawab dengan nada tinggi sambil terengah-engah. Berisik, lo semua nggak usah nanya apa-apa dulu sama gue. Gue butuh tenang sebentar. Gawat nih, gawat. Ada apa sih Don sebenarnya? Segawat apa? Tanya Ferry kembali sambil penasaran. Doni pun langsung menceritakan kejadiannya dengan histeris. Gue nggak sengaja bunuh orang bro. Gimana ini, tolongin gue. Mendengar penuturan Doni, semua langsung kaget. Satrio mencoba menanggapi dengan lemas. Walah, geger ini urusannya. Udah, lo semua ikut gue. Keluar semua dari mobil. Satrio, lu bawain plastik sampah gede yang ada di mobil. Kosongin semua sampahnya, buang bilaan kosong samping mobil. Plastik sama talinya bawa. Inisiatif Doni sambil mengajak teman-temannya. Setelah semua keluar dari mobil dalam keadaan masih mabuk, Satrio membawa plastik yang berisi sampah dari mobil milik Doni, membuang isi plastik itu sesuai perintah Doni, dan membawa serta talinya. Lalu semua mengikuti Doni menuju ke rumah orang tua Ana. Tak lama kemudian, mereka sampai dan langsung masuk ke dalam rumah. Teman-teman Doni langsung kaget luar biasa melihat ada wanita tergeletak dan tidak bergerak. Lalu Satrio bergumam sambil membawakan plastik besar dan tali. Walah Mas Don, geger ini urusannya. Doni pun menjawab dengan marah. Ya lo ngomong geger lagi, gue buat lu geger otak ya. Mendengar amarah Doni, semua pun terdiam menunggu perintah selanjutnya dari Doni. Satrio, gelar plastiknya di lantai sama talinya, kata Doni. Wah, mau diapain Mas Don? Tanya Satrio kebingungan. Lu ngomong lagi, lu gue bikin mati kayak dia, saut Doni kepada Satrio. Satrio pun menjadi takut dan hanya bisa mengikuti perintah Doni. Doni pun juga memerintahkan Gugun dan Ferry. Fer, Gan, lu bantu angkat rapihin nih mayat. Kita bungkus rapih, terus kita cari lahan kosong yang gak banyak orang lewat buat kubur nih mayat. Jangan ada barang bukti yang ketinggalan. Barang-barang dan tas tuh perempuan, lu yang bawa Satrio, kita kubur nanti sekalian. Lalu, Doni, Gugun, dan Ferry mulai membungkus Ana menggunakan plastik dan diikat dengan simpul dari bagian kaki, badan, dan kepala menggunakan tali yang dibawa Satrio. Sedangkan Satrio membawa barang-barang Ana. Setelah selesai membungkus Ana, secara tidak sengaja, Gugun melihat pintu kamar yang terbuka dan melihat satu tubuh tergeletak lagi, yaitu ibunya Ana. Don, ada satu mayat lagi dalam kamar. Lu yang bunuh juga? Tanya Gugun kepada Doni. Mana gua tahu, bukan gua yang bunuh. Waktu gue masuk udah ada tuh mayat. Kena virus kali tuh, lagi musim. Udah nggak usah diapa-apain, diemin aja. Jawab Doni. Don, nih perempuan wangi banget vanila ya. Ternyata wangi yang gue cium di mobil tadi dari perempuan ini ya. Tanya Ferry juga kepada Doni. Udah nggak usah banyak ngomong. Kita angkat cepet-cepet mayat perempuan ini sama semua barang-barangnya sebelum ada yang lihat. Kita bawa terus masukin ke bagasi mobil gue. Jawab Doni. Mereka pun melanjutkan untuk merapihkan tempat kejadian sambil memastikan kondisi di luar dalam keadaan sepi. Mereka menutup semua pintu dan membiarkan mayat orang tua Ana di dalam kamar. Setelah selesai, seperti tidak terjadi apa-apa, mereka menggotong tubuh Ana yang sudah terbungkus plastik menuju ke mobil. Di halaman rumah, Doni melihat ada Pacul dan Linggis. Sambil menggotong Ana, Doni memerintahkan Satrio yang tidak ikut mengangkat Ana untuk membawa juga barang-barang itu. Satrio, lu lihat ada Pacul sama Linggis tuh, bawa sekalian. Perintah Doni kepada Satrio.
Satrio pun langsung menuruti perintah Doni tersebut. Sesampainya di mobil Doni, Satrio langsung membantu membukakan pintu mobil dan bagasi. Sedangkan Doni, Ferry dan Gugun memasukkan tubuh Ana ke dalam bagasi mobil. Ketika sudah berada di dalam mobil, dengan wajah kelelahan, panik, pucat pasi, Doni menjadi depresi sambil marah-marah kepada dirinya sendiri. Goblok, kenapa harus mati sih lo? Tahu bakalan begini gue nggak bakalan ngikutin lo. Kata Doni dengan nada marah. Udahlah bro, udah kejadian, mau digimanain lagi? Sekarang tinggal kita cari cepat-cepat lahan yang kosong biar nggak ketahuan sama warga untuk mengubur nih mayat. Usul Ferry kepada Doni. Doni pun setuju dengan usul tersebut. Dengan cepat dan langsung tancap gas. Malam itu, mereka melaju kencang ke arah gelap, mencari lahan kosong untuk mengubur rahasia paling mengerikan dalam hidup mereka. Malam itu, Doni, Ferry, Gugun, dan Satrio akhirnya menemukan lahan kosong penuh dengan kebun bambu yang jauh dari pemukiman warga. Angin berdesir pelan di antara batang-batang bambu. Suara gesekan ranting terdengar menyeramkan, seakan-akan hutan kecil itu ikut mengawasi dari balik kegelapan. Mereka menyeret tubuh Ana yang terbungkus plastik besar ke tengah lahan-lahan tersebut. Dengan tangan kotor dan nafas terburu, mereka mulai menggali dengan alat yang mereka bawa dari rumah orang tua Ana dan beberapa potongan bambu seadanya. Kebun bambu di sekitar mereka menjadi saksi bisu malam itu. Tanah lembab terbelah menciptakan sebuah lubang yang mereka niatkan sebagai kuburan bagi gadis malang itu. Ketika lubang selesai, mereka bersiap menurunkan tubuh Ana. Namun tiba-tiba, Ana bergerak. Plastik besar yang membungkusnya berguncang hebat, diiringi suara lirih jeritan minta tolong yang teredam rapat. Suara itu sayup, namun jelas bukan ilusi. Tali simpul yang membelit tubuhnya membuat ia sulit bergerak, hanya bisa meronta di dalam jeratan plastik. Don, gerak-gerak mayatnya, Don. Teriak Ferry panik. Jangan-jangan masih hidup nih cewek. Timpal Gugun dengan wajah pucat. Namun Doni tak kehilangan akal. Dengan wajah garang, ia menatap mereka bertiga. Hei, kalian bertiga, jangan diam aja, pegangin nih perempuan. Daripada kita kena masalah, lebih baik kita habisi sekalian. Don, bukannya jadi tambah masalah kalau dia beneran kita habisi. Jawab Ferry. Kalian goblok, kalau kita lepasin dia lihat muka kita, dia lapor polisi, kelar kita. Bentak Doni dengan nada marah. Meski takut, Ferry dan Gugun akhirnya menuruti perintah. Mereka menahan bagian kaki Ana agar tak lagi bisa meronta. Melihat hal itu, Satrio ketakutan. Tubuhnya menjauh ke belakang. Sedangkan Doni, dia juga menduduki bagian dada Ana dan merobek bagian leher plastik itu mulai dari leher sampai kepala. Wajah Ana pun terlihat tampak pucat. Matanya penuh ketakutan. Tanpa ragu, kedua tangan Doni langsung melingkar di leher Ana dan mencekiknya dengan sekuat tenaga. Nafas Ana terhenti perlahan. Matanya melotot merah. Lidahnya menjulur. Tubuhnya bergetar lemah.
Upaya meminta tolong sepertinya memang hal yang mustahil bagi Ana. Di saat itulah, ada sesuatu yang tak terlihat oleh keempat orang tersebut. Di ambang kematiannya, Ana melihat sosok kelima. Sebuah makhluk tinggi, kekar, hitam, dengan sayap yang terbelenggu. Sosok itu berdiri diam. Matanya menatap Ana tanpa kata, seperti menunggu. Sekelebat memori datang. Ana teringat mimpinya 10 tahun lalu. Mimpi yang pernah memperingatkan bahwa suatu hari ia akan bertemu dengan sosok itu. Dan hanya dengan kalimat tertentu, ia bisa memanggilnya. Dalam sisa nafas yang sesak, Ana memaksakan lidahnya mengucapkan kalimat itu. Aku butuh pertolonganmu. Jadilah penolongku, wahai pangeran kegelapan. Selamatkan aku, jadilah pelindungku. Walaupun terputus-putus, lirih, hampir tak terdengar karena cekikan Doni. Tetapi Ana berhasil menyelesaikan kalimat tersebut. Tetapi sayang, hanya dalam hitungan detik, Ana menghembuskan nafas terakhirnya. Sementara itu, mendengar kalimat Ana, belenggu sosok kelima yang ternyata adalah iblis Mammon seakan terlepas. Sayap besar yang hitam pekat terbuka lebar. Tanduknya menculang dan mata merahnya menyala menembus kegelapan malam. Senyum menyeringai lebar, seperti baru bebas dari rantai panjang. Iblis Mammon telah terbangun. Langit pun berubah muram. Petir menyambar. Hujan deras tiba-tiba mengguyur. Doni, Ferry, Gugun, dan Satrio yang sibuk menimbun tubuh Ana ke dalam lubang tak menyadari bahwa ucapan terakhir Ana telah membangkitkan iblis Mammon yang jauh lebih mengerikan daripada kematian. Dengan tanah yang terus mereka lemparkan ke lubang, jasad Ana lenyap di dalam kegelapan, basah dan dingin. Seiring dengan tanah terakhir menutup rapat tubuh Ana, sosok Mammon pun perlahan menghilang, meninggalkan senyum keji yang hanya sempat terlihat oleh mata Ana sebelum ajalnya. Sejak malam itu, hujan deras, kilatan petir dan kebun bambu itu menjadi awal kebangkitan dari iblis Mammon yang akan membalas pembunuhan Ana. Malam itu, setelah menutup jejak kejahatan mereka, Doni, Ferry, Gugun, dan Satrio kembali ke mobil. Tubuh mereka kotor, basah, berlumur tanah dan keringat. Namun yang lebih kotor adalah rahasia gelap yang baru saja mereka lakukan. Doni memecah kesunyian, suaranya dingin menusuk. Dengerin gue baik-baik. Jangan ada yang pulang dulu malam ini. Baju kalian kotor, muka kalian penuh curiga. Kita langsung ke villa gue. Di sana kita bersembunyi sampai situasi reda. Kalau ada yang buka mulut, nasibnya bakal sama kayak cewek itu. Lah terus gimana Mas Don? Kalau orang tua kita nyariin? Tanya Satrio seolah tak kuat menahan rasa bersalah. Kalian kabarin orang tua kalian masing-masing. Bilang kalian kena gejala virus dan harus isolasi mandiri di villa gue. Masalah pakaian, nanti gue pinjemin baju semua kalau sudah sampai di villa. Jawab Doni.
Ferry dan Gugun hanya terdiam. Wajah mereka pucat pasi. Mobil melaju menembus kegelapan jalan pedesaan. Hanya suara mesin dan deru angin yang menemani. Satrio yang kelelahan justru tertidur dengan suara dengkuran yang mengganggu. Namun tiba-tiba, sesuatu yang tak masuk akal muncul dari balik kaca jendela. Di pinggir jalan, barisan anak-anak kecil berdiri mematung. Wajah mereka pucat, mata kosong, menatap lurus ke arah mobil. Dan mereka melambaikan tangan, pelan, perlahan, seakan menyambut rombongan pembunuh itu. Tidak ada satupun orang tua di sekitar mereka. Tidak ada rumah. Tidak ada cahaya lampu. Hanya hutan bambu gelap yang berdesir diterpa angin malam. Doni meremas setir lebih kuat, pura-pura tidak peduli. Jangan nengok, jangan hiraukan, katanya singkat. Namun dalam hati mereka semuanya terbersit firasat buruk. Tangan-tangan kecil itu bukan sekedar melambaikan salam. Itu adalah peringatan, pertanda bahwa rahasia yang mereka kubur malam ini tidak akan pernah benar-benar terkubur. Mobil akhirnya sampai di Villa Doni. Ketika pintu villa sudah tertutup rapat, suara ketukan kecil terdengar dari luar pagar. Ketukan lirih, berulang kali, seperti jemari mungil yang menagih janji bahwa darah yang telah tumpah harus dibayar dengan darah. Malam itu, villa tua peninggalan Belanda kembali diliputi keheningan. Setelah semua membersihkan diri, Ferry, Gugun, dan Satrio terlelap di kamar yang sama. Namun, tidur mereka bukanlah tidur biasa. Mereka bermimpi hal yang sama. Sebuah mimpi kelam yang membuat mereka serentak terbangun. Tubuh bergetar ketakutan. Dalam mimpi itu, sosok hitam raksasa bertanduk muncul dari kegelapan. Tangannya menggendong jasad Ana yang terbungkus plastik. Wajahnya samar. Namun yang paling mengerikan adalah tatapannya. Mata merah menyala, senyuman menyeringai, dan pandangan tajam itu mengikuti mereka, seakan siap menyeret jiwa mereka ke dasar neraka. Satrio menjerit, celananya basah karena ketakutan. Ferry dan Gugun berkeringat deras. Tubuh gemetar tak kuasa bergerak. Sementara itu, Doni masih dirundung penyesalan atas perbuatannya pada Ana, mencoba membersihkan tubuhnya di kamar mandi. Air mengalir, membasahi tanah dan darah yang menempel di kulitnya. Tiba-tiba, suara handphone Doni berdering keras. Seketika ia bergegas untuk mengangkatnya, tetapi suara itu berhenti. Dalam keadaan terdiam, hidungnya mencium wangi parfum vanila.
Wangi yang sama yang melekat pada tubuh Ana sebelum mati. Wangi parfum vanila perempuan tadi kok masih kecium ya? Ungkap Doni sambil mengendus-endus tangan dan lengannya. Dia memutuskan untuk menyudahi mandinya dan mengeringkan badan dengan handuk. Lalu terdengar suara aneh, seperti plastik yang diremas dan ketukan keras dari balik pintu kamar mandi. Dengan tangan bergetar, Doni membuka pintu. Dan di hadapannya berdiri sosok terbungkus plastik, diam tak bergerak. Melihat hal tersebut, Doni pun langsung jatuh terduduk dan bergerak mundur ketakutan. Matanya melotot tak percaya. Namun dalam sekejap, makhluk itu menghilang. Doni mencoba menenangkan diri, berpakaian, lalu berbaring di ranjang sendirian dan mencoba untuk tidur tanpa memikirkan apa yang baru saja terjadi. Namun teror malam itu belum berakhir. Entah berapa lama Doni tertidur, tiba-tiba suara handphone kembali terdengar, berdering nyaring. Dia langsung terbangun duduk sambil mencarinya di bawah selimut. Tetapi kembali suara handphonenya berhenti, disusul dengan suara plastik diremas. Kali ini dari kolong tempat tidurnya. Pelan-pelan Doni menunduk, dan tiba-tiba sebuah tangan misterius menariknya ke bawah ranjang. Doni tersentak bangun. Dia mendapati dirinya masih berada di tempat tidur. Mimpi? Atau apakah benar? Tanyanya dalam hati sambil menghela nafas. Telepon kembali berdering, lagi dan lagi. Dengan mata tertutup ketakutan, Doni mencoba meraba-raba sekitarnya dari atas tempat tidur, berharap menemukan ponselnya. Sampai akhirnya tangannya menyentuh sesuatu di samping tempat tidur. Tapi yang ia sentuh bukan telepon. Dengan penasaran, dia memberanikan diri untuk membuka matanya. Ternyata tangannya menyentuh tubuh terbungkus plastik yang bergerak kejang-kejang membelakangi Doni. Doni langsung lompat dari tempat tidur dan berlari, membuka pintu kamar. Namun, di balik pintu, terdapat sosok hitam besar bertanduk dan bersayap yang langsung mencekik lehernya hingga nyawa serasa melayang. Doni tersentak lagi, bangun di ranjang yang sama. Namun kali ini, sosok itu muncul tepat di wajahnya. Mata merah menyala, senyum menyeringai, tangan kasar mencekik lehernya. Doni berusaha melawan. Terengah-engah, tubuhnya gemetar. Handphone berdering kembali. Kali ini lebih nyata. Dengan satu tangan berusaha melepas cekikan, satu tangannya meraih ponsel. Dan ketika ia berhasil mengangkat handphone itu, dalam keadaan tercekik dan sulit bernafas, dia berteriak minta tolong. Sosok itu hilang begitu saja. Doni terbangun kembali. Kali ini tidak ada gangguan apapun. Nafasnya tersengal. Tubuhnya bergetar. Dia melihat handphonenya benar-benar berdering 3 kali dari ibunya. Namun, apa benar semua itu hanya mimpi? Ataukah
Mimpi itu adalah peringatan bahwa tatapan dari neraka benar-benar sedang mengawasinya. Apakah Doni dan teman-temannya bisa selamat dari mimpi yang ternyata lebih nyata daripada kenyataan? Atau justru mimpi itu hanyalah awal dari kutukan yang lebih besar? Keesokan paginya, mereka membahas mimpi yang dialami tadi malam. Kondisi mereka masih lemas karena kecapean akibat teror di mimpi mereka. Ditambah lagi, kepala mereka masih pengar karena pengaruh alkohol. Di sela-sela obrolan mereka, Satrio merasa lapar. Walaupun lelah dan kepala pening, ia tetap berpamitan pada teman-temannya untuk mencari sarapan. Aku nyari sarapan dulu ya, buat kalian juga. Mau titip apa aja? Tanya Satrio kepada teman-temannya. Apa aja lah. Jangan lupa sama rokok dan air minumnya ya. Jawab Doni sambil memberikan uangnya ke Satrio dalam kondisi masih penat. Tanpa firasat apapun, Satrio pun melaju dengan motornya. Namun, di perjalanannya, sesuatu terasa aneh. Jalan yang biasanya ramai oleh orang yang berjualan atau lalu lalang, kini sunyi dan lengang. Seolah seluruh kehidupan telah disapu bersih. Waktu pun seakan berputar cepat. Langit yang semula terang, tiba-tiba berubah gelap. Tanpa disadari, motor Satrio mengarah ke satu tempat terlarang. Lokasi pembunuhan Ana. Bisikan halus yang tak kasat mata seakan menuntun Satrio melewati kebun bambu itu dengan perlahan dan santai, sambil menoleh ke kiri. Tempat pembunuhan Ana. Di sanalah ia melihatnya. Sesosok tubuh yang terbungkus plastik, berdiri kaku, tak bergerak, seperti menunggu dirinya. Panik, Satrio menancap gas. Namun, aroma manis vanila tiba-tiba tercium, menusuk hidungnya. Wangi vanila ya? Gumam Satrio. Disusul dengan suara seperti plastik diremas, terdengar dari belakangnya. Dia juga merasa motornya menjadi semakin berat. Tangannya bergetar ketika ia mengintip melalui spion. Dan benar saja, sosok hantu Ana yang terbungkus plastik sudah duduk di belakang. Dengan ketakutan membabi buta, Satrio memacu gas sekuat tenaga, hingga akhirnya dia menabrak sebuah kendaraan tua, rongsokan, kosong, tak berpenghuni. Ia pun terlempar. Satrio langsung bangun dan berlari tanpa arah, meninggalkan motornya. Tapi takdir jahat membawanya kembali ke kebun bambu tempat Ana dibunuh. Karena kelelahan, Satrio berhenti sejenak untuk mengatur nafasnya sambil membungkuk. Di saat itulah suara plastik itu terdengar lagi. Pelan, namun menusuk telinga. Karena penasaran, Satrio mengangkat kepalanya. Dan tepat di depannya, hantu Ana berdiri, membeku, memandangnya dengan tatapan kosong dari balik balutan plastik. Ketakutan membuat Satrio kehilangan kendali. Celananya kembali basah oleh rasa takut yang tak tertahankan. Ia mencoba berbalik arah untuk lari. Namun, sebuah sosok raksasa hitam bertanduk telah menunggunya.
Tangan kekarnya langsung mencengkeram leher Satrio, mengangkat tubuhnya yang gemetar, dan lehernya patah seketika. Satrio tewas. Darah menetes dari mulutnya, jatuh tepat di tanah di atas kuburan Ana. Dalam sekejap, mayat Satrio ditarik ke dalam semak belukar oleh makhluk hitam bertanduk itu. Lenyap, seakan ditelan bumi, seakan dibawa ke alam lain. Dan malam itu, Satrio hilang tanpa jejak. Setelah kepergian Satrio yang tak kunjung kembali, Doni, Gugun dan Ferry masih belum merasakan firasat apapun. Kali ini, Gugun yang gentian merasa lapar. Dia mencoba melihat ke dalam kulkas, tetapi tidak ada stok makanan apapun. Laparnya kini perlahan berubah menjadi resah. Dengan santainya, ia memutuskan pergi sendiri, membeli makanan di minimarket terdekat, sekalian mencari Satrio. Si Satrio lama banget beli makanan. Udah gue aja yang jalan beli makanan deh. Sekalian nyari dia, kemana sih tuh anak? Kata Gugun. Ya udah sana jalan, udah pada lapar juga nih. Jawab Doni. Gugun langsung memanaskan mobilnya. Sebentar kemudian pergi. Namun, perjalanan itu justru membawanya ke dalam mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan. Di dalam perjalanannya, dia merasakan keanehan. Jalanan begitu sepi, dan waktu seakan cepat berlalu. Suasana malam yang tiba-tiba hadir di tengah sunyi jalanan. Sebuah swalayan besar muncul entah dari mana. Swalayan yang tak pernah ada sebelumnya. Tanpa curiga, Gugun langsung memarkirkan mobilnya di basement. Tanpa menghiraukan tempat parkir yang sepi, Gugun langsung masuk ke dalam swalayan. Dengan santainya, dia langsung mengambil troli dan memilih bahan makanan yang diperlukan. Dan dari sinilah keanehan terjadi. Ternyata di dalam swalayan itu hening. Tak ada kasir, tak ada pembeli, hanya dirinya. Namun dari ujung lorong terdengar suara benda berat jatuh. Saat itu, Gugun melihat sebuah benda panjang terbungkus plastik hitam terjatuh. Tetapi dia mengabaikannya dan melanjutkan memilih makanan. Tidak berapa lama, terdengar suara aneh. Suara plastik yang diremas-remas. Karena penasaran, Gugun kembali melihat ke ujung lorong. Kali ini, benda panjang terbungkus plastik tadi terlihat menggeliat, seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Jantung Gugun berdegup kencang. Dengan ketakutan, dia langsung mengarahkan trolinya dengan cepat ke arah kasir. Sesampainya di kasir, dia tidak menemukan satu orang pun di sana. Mas, Mbak, pada kemana ya? Saya mau bayar nih. Teriak Gugun sambil menoleh ke segala arah. Karena tidak ada jawaban apapun, dia mencoba melihat ke arah ujung lorong tadi. Kali ini, dia melihat seorang perempuan, seluruh tubuhnya dibungkus plastik, berdiri kaku, menatapnya dari kejauhan. Dengan perasaan takut luar biasa, Gugun berlari meninggalkan troli menuju pintu keluar swalayan itu. Tetapi pintu keluar terkunci. Lorong demi lorong ia lewati, dan di setiap sudut, sosok perempuan terbungkus plastik itu selalu menunggunya. Tak peduli kemana ia lari, bayangan itu selalu ada.
Sampai akhirnya sebuah pintu dapat terbuka. Tapi di baliknya hanya lorong gelap. Walaupun begitu, dia tetap memutuskan untuk masuk ke dalam lorong tersebut. Di sanalah Gugun kehilangan arah. Setelah berjalan beberapa saat menyusuri lorong tersebut dan tidak menemukan jalan keluar, Gugun memutuskan untuk kembali ke arah pintu masuk lorong. Tetapi dari arah pintu masuk tadi, dia hanya mendapati kegelapan seperti di dalam goa. Gugun pun merasa lemas terduduk karena frustrasi sambil menundukkan kepala. Selang beberapa saat, dia berusaha menguatkan dirinya sambil menghela nafas panjang. Di saat itulah, aroma vanila samar-samar muncul. Gugun mencoba mencium aroma itu kembali sambil menunduk. Tetapi wangi vanila itu seketika berubah jadi bau amis menusuk. Kok malah jadi bau amis ya? Tadi harum, kata Gugun sambil mengendus bajunya. Detik berikutnya, suara plastik diremas kembali terdengar. Gugun langsung mengangkat kepalanya, dan di hadapannya, sosok Ana terbungkus plastik, berdiri, menunggu. Belum sempat ia kabur, dari kegelapan atas, turun sesosok makhluk hitam, bertanduk, setan yang haus jiwa. Tangan besar itu mencengkeram kepala Gugun, mengangkatnya tinggi ke udara. Lalu dengan suara patah mengerikan, kepala Gugun dipisahkan dari tubuhnya. Ia mati di lorong yang tak seorang pun tahu keberadaannya. Hilang tanpa jejak. Kini, satu demi satu nyawa mulai terenggut dengan tragis. Siapakah korban berikutnya? Setelah sekian lama menunggu Satrio dan Gugun yang tak kunjung datang, Ferry mulai merasa ada yang tidak beres. Ia dihantui firasat aneh. Saat itu, ketika ia sedang melamun sendirian, sementara Doni sedang berada di kamar mandi, ia mendengar bisikan lirih, begitu nyata, begitu dekat. Suara pertama terdengar seperti tangisan terisak dan lirih. Suara Satrio. Mas Fer, tolong aku Mas Fer. Disusul suara lain, lirih, berat, terbata-bata. Suara Gugun. Fer, tolong gue. Fer. Dengan terkaget dan gemetar, Ferry segera mencoba menelpon keduanya. Namun, tak ada jawaban. Berkali-kali ia mencoba menghubungi Satrio dan Gugun, tetapi tetap tak tersambung. Dengan panik, ia memanggil Doni. Don, ada yang gak beres nih. Teriak Ferry, jawab Doni sambil bergegas menghampiri Ferry. Ya bro, ada apa? Ferry menceritakan semua bisikan dan firasat buruk yang ia alami. Don, gue kayak dengar suara Satrio sama Gugun minta tolong. Dan gue udah coba menghubungi mereka berkali-kali, tapi gak ada jawaban. Perasaan gue gak enak nih, kata Ferry. Doni pun berusaha menenangkannya. Udah tenang bro, mereka bukan anak kecil, nanti juga balik. Namun firasat Ferry semakin kuat. Terus terang, firasat gue beda nih bro. Ada yang gak beres sama mereka. Gue mau cari mereka deh. Lu mau ikut gak? Ajak Ferry kepada Doni. Doni hanya menjawab dingin. Ya udah, lu jalan deh. Kalau gue ikut, takutnya mereka balik dan gak ada siapa-siapa di sini. Dengan berat hati,
Ferry akhirnya pergi seorang diri. Baru saja mobil berjalan, keganjilan terjadi. Suasana tiba-tiba berubah pekat. Gelap, seperti tengah malam. Melihat hal itu, Ferry mulai gugup. Ia mencoba menenangkan diri dengan menyalakan radio untuk mendengarkan musik. Mas Fer, tolong aku Mas Fer. Fer, tolong gue. Fer. Namun, bukan musik yang terdengar, melainkan kembali suara lirih Satrio dan Gugun terdengar. Ferry menjadi semakin gugup. Dia mencoba memutar channel radionya untuk mencari siaran lain. Dan sesaat kemudian, malah suara plastik yang diremas-remas terdengar. Ferry menggertakkan gigi. Tubuhnya mulai gemetar karena cemas dan ketakutan. Dalam keadaan tersebut, jalanan yang ia lalui mengarah ke sebuah terowongan. Asing, dingin, dengan penerangan minim. Ia mengarahkan mobilnya masuk terowongan, kemudian menyalakan lampu. Namun tiba-tiba, blup, lampu mobilnya padam, mesin pun ikutan mati. Bahkan seluruh lampu penerangan di terowongan ikut padam. Suasana mencekam berubah seketika. Seakan ia terjebak di dimensi lain. Dengan terburu-buru, Ferry meraih ponsel dari sakunya dan meraih tombol kap mesin. Kemudian ia bergegas keluar untuk melihat mesin mobilnya dengan menggunakan penerangan dari ponselnya. Saat cahaya ponsel itu berpendar, tanpa ia sadari, cahaya itu memantul pada sosok terbungkus plastik tepat di sebelahnya. Ferry tak menyadarinya. Ia sibuk mencoba mengencangkan kepala aki mobilnya. Mesin akhirnya hidup kembali. Dengan lega, ia segera menutup kap mesin dan masuk kembali ke dalam mobil untuk bersiap melanjutkan perjalanan. Tapi saat lampu mobil kembali menyala, cahaya itu menyorot jelas pada sosok Ana, berdiri kaku, terbungkus plastik, tepat di depan mobilnya. Ferry menjerit, menginjak gas sekuat tenaga untuk segera menjauh dari sosok Ana. Namun, terowongan itu seperti tak berujung. Ia terus melaju, terus menginjak pedal, sampai akhirnya, dengan rasa penasaran, ia melihat ke kaca spion tengah. Dan tubuhnya langsung membeku. Sosok Ana tersebut kini sudah duduk di jok belakang mobilnya. Dengan panik, Ferry menginjak rem mendadak, keluar dari mobil, dan berlari sekuat tenaga ke arah depan dengan hanya mengandalkan cahaya dari mobilnya saja. Semakin jauh dari mobilnya, dia mulai memperlambat langkahnya. Di depannya, samar, terlihat sosok hitam tinggi besar membelakanginya. Dengan penasaran dan tangan gemetar, Ferry mendekati, kemudian mengarahkan cahaya ponselnya dari depan sosok tersebut. Pertama, kaki makhluk itu, seperti kaki hewan. Lalu ke atas, tubuh besar berotot, hitam, namun tidak seperti manusia.
Ferry mulai merasa menggigil akibat ketakutan yang luar biasa. Dan saat cahaya itu diarahkan ke kepala, makhluk itu menoleh. Senyum menyeringai, wajah mengerikan. Lalu, tangan besar sosok itu langsung mencekik leher Ferry, mengangkat tubuhnya ke udara. Terlihat tubuh Ferry berontak, matanya melotot, berusaha bernafas. Suara lirih Ferry kehabisan nafas. Sampai akhirnya, tubuh Ferry terkulai lemas. Ia mati kehabisan nafas. Hari itu, suasana di rumah Doni begitu hening. Televisi di ruang tamu menyala samar, menampilkan sinar biru yang bergetar di dinding. Ferry belum juga datang. Doni menunggu dan menunggu, hingga akhirnya tertidur di sofa depan TV. Di dalam lelapnya itu, dunia nyata mulai bergeser. Siaran televisi yang tadinya menampilkan acara biasa, tiba-tiba berubah. Gambar di layar bergetar, kehilangan sinyal. Lalu berganti menampilkan tempat kejadian pembunuhan Anna. Antara sadar dan tidak, Doni seakan melihat kejadian pembunuhan Anna di layar TV. 4 bayangan manusia yang menyeret tubuh seorang perempuan, membungkusnya dengan plastik hitam di tengah kebun bambu yang sunyi. Gambar itu bergoyang, namun jelas, terlalu jelas. Seperti dosa masa lalu yang kini datang menagih. Dengan tangan gemetar, Doni meraih remote. Ia mencoba mengganti saluran. Klik, klik, klik. Tapi semua channel kosong. Dan tiba-tiba, layar itu kembali menampilkan area kebun bambu. Hening, gelap, dan tak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, suara lirih terdengar. Suara yang sangat ia kenal. Mas Don, tolong aku Mas Don. Suara Satrio. Lirih, sesenggukan, penuh rasa sakit. Doni menatap layar itu, matanya melebar. Kata Doni, Rio, Satrio, lo di mana bro? Ferry dari tadi nyariin lo. Memanggil-manggil Satrio di depan televisi. Seketika, layar TV berubah. Tubuh Satrio muncul, tertelungkup di tanah. Kepalanya terangkat, dan di belakangnya, tangan besar hitam muncul dari kegelapan, menjambak rambutnya. Woi, lepasin kawan gue, bajingan! Kata Doni berteriak marah sambil menggebrak-gebrak televisinya. Layar bergetar, tapi siaran itu malah semakin jelas. Makhluk itu muncul perlahan sambil mengangkat tubuh Satrio. Hitam, tinggi, kekar, bertanduk. Ia menyeringai, langsung menatap Doni dari dalam layar. Terkaget luar biasa, Doni mundur ke sofa kembali. Tubuhnya gemetar hebat. Ia menutupi wajahnya dan menjerit histeris seperti orang gila. Dia pun berusaha mencari remote untuk mematikan siaran itu. Tangannya meraba ke samping. Tapi yang disentuhnya bukan remote. Itu plastik. Plastik yang dingin, lembab, seperti membungkus sesuatu. Doni menoleh perlahan. Dan di sampingnya,
Sosok Ana dalam plastik itu duduk menatapnya. Doni berteriak dan terbangun. Berikutnya, Doni berada di tempat lain. Sebuah swalayan yang kosong. Lampu-lampunya berkedip pelan. Lorong-lorong panjang terbentang sepi. Dia melihat sekeliling, tetapi hanya keheningan yang dia temui. Sampai akhirnya dia mendengar suara berat lirih meminta tolong. Don, tolong gue, Don. Suara gugun menggema di antara rak-rak kosong. Doni menelan ludah. Dia mencoba mencari-cari sumber suara tersebut. Sampai pandangannya mengarah ke sesuatu di ujung lorong. Sosok dalam plastik hitam berdiri tegak, memaku tanpa bergerak. Dengan panik, Doni berlari bersembunyi di balik salah satu etalase sambil sesekali mengecek keadaan. Dari celah sempit, ia melihat sepasang kaki tergeletak di lantai. Ia menatap lebih dekat. Siapa itu? Gugunkah? Dia mengendap-endap mendekatinya untuk memastikan dan melihat lebih jelas. Belum sempat mendekat, tiba-tiba tubuh itu terseret ke kegelapan. Doni pun berusaha mengejarnya. Lorong demi lorong, napasnya memburu. Kakinya menghantam lantai dingin swalayan yang tak berujung. Hingga ia melihatnya lagi. Dua kaki itu diseret ke sebuah pintu. Pintu itu menutup sendiri dengan bunyi. Doni menelan ludah kembali, lalu meraih gagang pintu. Perlahan, ia buka. Gelap. Hanya gelap dan suara napas berat di ujung lorong itu. Doni memberanikan diri untuk masuk dan berjalan lebih jauh. Ketika sedang berjalan, terdengar suara. Don, tolong Don. Suara itu lagi. Suara gugun. Doni melangkah maju, dan benar, itu gugun. Diseret oleh sesuatu yang tak terlihat, yang hanya berupa bayangan pekat. Gugun! Panggil Doni sambil mengejar. Tetapi tiba-tiba, sosok Ana muncul di depannya. Terbungkus plastik, berdiri tegak. Doni menjerit dan berbalik arah dengan berlari mencari pintu keluar. Namun pintu itu sudah hilang. Dalam kebingungan dan ketakutan, dari atas terdengar suara berat bergema. Ia menengadah. Dan dari kegelapan itu, makhluk hitam bertanduk turun cepat, mencengkeramnya. Doni berteriak dan tersadar lagi. Ia kembali di sofa, napasnya tersengal, tubuhnya penuh keringat. Kali ini ia tak ingin menunggu lagi. Ia yakin sesuatu terjadi pada teman-temannya. Doni mengambil kunci mobil, menyalakan mesin, dan berangkat. Di perjalanan, ia terus menelpon Ferry berulang kali. Sampai akhirnya, handphone Ferry berhasil terhubung. Fer, lu di mana? Udah ketemu anak-anak belum? Fer, gue udah jalan nih. Tanya Doni. Walaupun terputus-putus, sempat terdengar suara lemah Ferry terdengat dari seberang. Halo Don, halo. Gue nggak tahu di mana ini Don. Gelap banget. Buruan lo nyusul ke sini. Lalu sambungan mati. Dengan kesal,
Doni menaruh HP di jok samping dan melanjutkan perjalanannya. Terus melaju, menembus malam, hingga ia melihat sebuah terowongan gelap yang tak pernah ia lewati sebelumnya. Dia pun meneruskan dan masuk ke dalam terowongan itu sambil menyalakan radio. Audio mobilnya mendesis. Doni tetap berusaha mencari siaran radionya. Sampai akhirnya, dia menemukan siaran yang memunculkan suara aneh, seperti napas berat dan suara plastik diremas. Sementara itu, dari arah berlawanan, Doni melihat mobil lain, mobil Ferry. Lampunya masih menyala, pintu supir terbuka, tapi kosong. Sambil melewati mobil Ferry dari arah kiri, dia menoleh ke kanan. Tak ada siapa-siapa. Dengan panik, ia mengambil HP-nya lagi dan menelpon Ferry sambil menoleh ke kiri dan kanan. Karena tidak ada jawaban, dia mencoba meletakkan HP-nya kembali di jok sambil tetap menihat ke segala arah untuk mencari Ferry. Namun, tangannya menyentuh sesuatu. Bukan jok mobil, melainkan plastik. Dan ketika ia menoleh, sosok Ana dalam plastik hitam itu telah duduk di sebelahnya. Doni menjerit dan menghentikan mobilnya seketika. Ia keluar, berlari ke arah mobil Ferry. Sesampainya di mobil, dia pun kembali memanggil Ferry. Fer, lo di mana sih? Gue takut nih, Fer. Ada yang ngikutin gue, Fer. Namun mobil itu kosong juga. Sampai akhirnya, dari arah kaca depan mobil Ferry, muncul suara teriakan. Bun, tolong! Doni menatap ke depan dan melihat Ferry diseret oleh makhluk hitam dan menghilang dalam kegelapan. Ferry! Panggil Doni sambil berlari mengejar. Namun, langkahnya melambat. Sosok tinggi hitam itu berdiri di depannya, menyeringai tanpa Ferry. Doni pun terkaget dan mundur, tetapi dia menabrak sesuatu. Perlahan, ia berbalik. Sosok Ana dalam plastik itu kini berdiri tepat di hadapannya. Wajah Doni pucat pasi. Nafasnya memburu. Dia merasa ajalnya sudah dekat. Ana menatap tajam, lalu berbicara dengan suara serak dan parau. Kamu harus ikut aku mati. Doni menjerit, mundur tanpa arah. Tanah di belakangnya tiba-tiba retak dan terbuka menjadi lubang besar yang menyala api. Dari dalamnya muncul tangan-tangan hangus terbakar, menarik Doni ke dalam. Dan di antara mereka terlihat wajah Satrio, Gugun, dan Ferry. Mereka menarik Doni dan membawanya masuk ke lubang neraka itu. Jeritan demi jeritan terdengar menggema sampai semuanya memudar. Sunyi. Lubang itu tertutup kembali, seolah tak pernah ada. Dan malam itu, satu lagi jiwa lenyap. Orang terakhir telah mati, ikut ke dalam kegelapan yang sama. Namun, pertanyaannya kini, apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka? Apakah Ana benar-benar sudah tenang? Ataukah baru permulaan dari kutukan yang jauh lebih kelam?
telah terjadi kecelakaan maut yang merenggut nyawa 4 orang pemuda. Mobil minibus tersebut masuk ke dalam jurang. Korban-korban tersebut saat ini masih diidentifikasi oleh pihak berwenang. Disinyalir kecelakaan itu terjadi karena para pemuda tersebut berkendara dalam pengaruh alkohol, sehingga mengindahkan rambu dan pembatas jalan, yang pada akhirnya mobil mereka masuk ke dalam jurang. Untuk lebih jelasnya, kita tanyakan kepada reporter Rin Pro TV yang sedang berada di TKP untuk melaporkan kejadian kecelakaan. Halo, Saudara Andra, silahkan untuk melaporkan keadaan tempat kejadian perkara. Ya, benar sekali. Saat ini saya berada di lokasi kejadian kecelakaan maut di kawasan Puncak, Bogor. Di belakang saya, tampak jelas petugas kepolisian dan tim medis tengah mengevakuasi 4 korban tewas dari kendaraan yang jatuh ke jurang. Berdasarkan keterangan sementara, kejadian ini diduga terjadi akibat kendaraan kehilangan kendali di jalan menurun dan licin saat hujan deras. Namun, pihak kepolisian juga tidak menutup kemungkinan bahwa pengemudi berada dalam pengaruh minuman beralkohol, meski hal tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Seorang warga sekitar sempat melihat kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan tinggi sebelum akhirnya terjun ke jurang di bawah perkebunan teh. Saat ini, seluruh korban telah berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk proses identifikasi lebih lanjut. Dari Puncak Bogor, saya Andra Pratama melaporkan untuk Rin Pro TV. Terima kasih atas laporannya. Kita doakan semoga para korban mendapatkan tempat terbaik dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Demikian breaking news kali ini bersama Rin Pro TV News. Di balik setiap kematian, selalu ada alasan yang belum terungkap. Tapi, siapakah sebenarnya Ana? Gadis yang mati dengan wangi vanila di tubuhnya bukan sekadar korban. Dalam darahnya mengalir kutukan tua, warisan dari leluhur yang menukar jiwanya dengan iblis kekayaan bernama Mammon. Sosok yang dulu terbelenggu di kegelapan, kini mulai bangkit kembali. Dan ketika masa lalu terbuka, rahasia tentang cinta, pengkhianatan, dan dosa waris yang terkubur ratusan tahun, perlahan akan terkuak. Siapkah kamu mengetahui kebenarannya? Siapkah kamu bertemu dengan Mammon? Malam itu, langit tampak tenang di atas lampu-lampu warna-warni pasar malam. Di sudut keramaian terdapat sebuah rumah sederhana. Di sana terlihat seorang gadis kecil sedang merengek kepada seorang pria sederhana yang sedang menyiapkan dagangannya berupa gulali lembut berwarna merah muda. Sementara seorang wanita di sampingnya juga ikut membantu menyiapkan dagangan tersebut. Dialah Ana dan orang tuanya. Ana yang saat itu berusia 10 tahun, yang manja, polos, dan penuh kasih sayang, meminta kepada ayahnya agar memperbolehkannya untuk ikut jualan. Ayah, Ana mau ikut jualan. Boleh ya? Nada rengek manja terdengar lembut di antara deru kipas pemutar gulali. Sang ayah tersenyum, lemah namun hangat. Ana berlari ke ibunya dengan mata berbinar. Ibu, Ana boleh ikut ayah jualan kan? Ibunya lembut menatap wajah kecil itu. Tentu boleh sayang, tapi pakai jaket ya, biar nggak masuk angin. Dan jangan lupa parfum kesukaanmu, biar anak ibu selalu cantik dan wangi. Kemudian,
Ibunya memakaikan jaket dan menyemprotkan parfum kesukaan Ana. Lalu, berangkatlah mereka untuk berjualan permen kapas. Sementara, ibunya tetap menunggu di rumah. Ana ikut ayahnya berjualan malam itu. Mereka tertawa kecil, saling bertukar senyum di bawah cahaya lampu temaram. Namun, di balik senyum sang ayah ada sesuatu yang disembunyikan. Batu kecil yang ia tahan perlahan berubah menjadi parah. Suara batuk berat ayah Ana terdengar tiba-tiba, disusul dengan darah dari mulutnya yang menetes ke tanah. Ia berbalik, menyembunyikan wajahnya dari Ana. Nak, tunggu di sini ya. Ayah mau ke kamar mandi sebentar. Iya ayah, Ana di sini aja, nggak kemana-mana. Saut Ana. Saat sang ayah pergi, 4 anak remaja berumur belasan tahun lewat di depan dagangan Ana. Mereka lebih besar dan terlihat kasar. Melihat Ana sendirian, mereka langsung menghampiri mengambil gulali yang sudah terbungkus plastik dari meja dagangan tanpa izin. Mengunyahnya sambil tertawa. Kemudian berusaha pergi tanpa rasa bersalah. Melihat hal tersebut, Ana mencoba berteriak kepada mereka dengan berani. Kak, kakak belum bayar permennya, jangan pergi dulu. Hendrik, salah satu dari anak tersebut dan yang paling besar, mendengus dengan nada menghina. Halah, gulali nggak enak gini, masa harus bayar? Tawa 3 temannya pun pecah. Indra, Kunto, dan Sigit menertawakan Ana yang lebih kecil dari mereka. Dengan berani Ana mencoba menghampiri mereka. Tegas Ana. Pokoknya kakak semua harus bayar, karena sudah dimakan. Tapi tawa mereka makin keras. Bahkan mereka juga mengecek wangi tubuh Ana. Hei anak kecil. Kecil-kecil udah genit aja ya? Pakai parfum segala, sok galak pula sama kita. Kemudian Hendrik mendekat. Nafasnya busuk. Matanya menatap tajam. Ia menyuruh 2 temannya memegangi Ana. Lalu dengan sadis, ia jejalkan sisa permen kapas itu ke dalam mulut Ana. Nih, makan. Karena kamu makan dan kami yang habiskan, kamu aja yang bayar, kata Hendrik. Ana mencoba melawan dan berontak. Suaranya tercekik. 2 anak itu terlalu kuat. Ia terlalu kecil dan lemah. Melihat perlawanan Ana, dengan sikap kesal, Hendrik mengambil plastik pembungkus gulali dan ia pasangkan ke kepala Ana. Ana pun kesulitan bernafas. Terdengar teriakan Sigit yang merupakan salah satu dari ke-4 anak tersebut, tetapi tidak ikut memegangi Ana. Bukannya menyudahi, kali ini Hendrik malah tertawa. Kemudian dia menyobek sedikit bagian di depan wajah Ana. Tuh, udah bisa nafas kan? Celetuk Hendrik sembari pergi mengajak teman-teman yang lain untuk melepaskan Ana. Mereka pun meninggalkan Ana begitu saja. Di tengah gelap dan dinginnya malam, Ana terisak di balik plastik yang menempel di wajahnya. Suara nafasnya berat, diikuti dengan tangisan kecil yang bergema. Dengan sisa tenaga, ia berusaha melepaskan plastik itu dari kepalanya. Matanya merah, napasnya memburu. Kalian jahat. Kalian gak mau bayar dagangan ayah. Kalian nyakitin aku.
Dan kalian mau bunuh aku. Suara Ana penuh amarah sambil menatap keempat anak tersebut yang menjauh. Tiba-tiba suasana berubah. Suara dentuman rendah seperti angin gaib bertiup. Saat plastik itu terlepas dari wajahnya, di samping Ana muncul sosok hitam bertanduk dengan senyum yang menyeringai lebar. Bayangan itu berdiri tepat di samping Ana. Suara Ana kecil dan pelan berubah menjadi suara dalam dan bergema. Kalau aku mati, Sambil berucap, seketika tubuh Ana kecil berubah. Kulitnya memucat, matanya kosong. Plastik yang tadi menutupi wajahnya kini membungkus seluruh tubuhnya. Berubah menjadi hantu Ana berumur 20 tahun. kalian ikut aku mati. Malam itu, pasar malam masih berputar seperti biasa. Tapi di sudut tempat gulali dijual, tergeletak plastik yang basah oleh embun dan darah tipis di atas tanah, menandakan sebuah dendam anak kecil yang dilindungi oleh sosok iblis Mamon. Setelah Doni dan teman-temannya, apakah Hendrik dan kawan-kawannya akan ikut dalam kutukan ini